Bab 1039. Yang menang hidup, yang kalah mati. Kazulo. Banyak orang di kota Yunhai terkejut, dan bayangan melintas di atas kota. Mereka melihat ke sumber suara. Di atas gerbang kota, seorang pria berdiri. Pria itu mengenakan jubah putih bulan dengan lis ungu emas, dengan alis tajam, hidung yang mancung, dan bibir yang tipis. Dia sangat tampan. Bahkan jika berdiri di sana dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu penuh dengan keindahan dan ketampanan, dan pesonanya adalah transendensi, dan itu tak terlukiskan dan elegan, seperti dewa. Ini adalah master pemuda pertama Kingsu kita, Kazulo. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kekuatannya, temperamen dan pesona ini cukup untuk membuktikan bahwa orang ini sama sekali tidak biasa-biasa saja. Orang ini berdiri di sana, meskipun dia tidak berbicara, tetapi dia tampaknya menjadi satu dengan dunia. Orang ini, kekuatannya, mungkin telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kalian bilang, dia kuat atau warrior yang kuat? Sekte Suci Awan adalah kekuatan nomor satu di Kingsu, dan latar belakangnya tidak terduga. Dengan pelatihan penuh mereka, bahkan seekor babi pun dapat menjadi siluman, belum lagi Kazulo yang berbakat ini. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa Kazulo juga pernah ke Senzu di daratan tengah, dan berpetualang di Senzu di daratan tengah di mana super jenius memenuhi dunia itu. Jadi, warrior yang pernah membunuh pendekar suci. Kazulo mampu melawan pendekar suci setahun yang lalu. Pendekar suci adalah dewa bagi kita, dan celah yang tidak dapat diatasi, tetapi bagi para jenius seperti warrior yang dan Kazulo, pendekar suci hanyalah manusia yang sedikit lebih kuat. Ya benar, siapa yang terbaik dari mereka, mereka harus bertarung untuk mengetahuinya. Berdasarkan hubungan antara kota Yunhai dan Sekte Suci Awan, pertempuran ini akan datang cepat atau lambat. Ngomong-ngomong, apakah Kazulo ini tidak takut mati? Dia berani datang sendiri, ada lebih dari selusin pendekar suci di pihak kita. Jika dia dikeroyoki sekarang, bukankah dia roh binasa? Jika berani datang, maka itu membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri. Warrior yang datang. Mata semua orang bergeser, warrior yang muncul 10 kaki dari Kazulo. Jika Kazulo melayang keluar dari debu, dan menyatu dengan dunia, maka warrior yang tajam, seolah-olah menikam dunia. Dua orang, dua temperamen yang berbeda. Melihat Kazulo, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit kejutan di matanya, segera kejutan di matanya menghilang dan kedamaiannya pulih. Kazulo menatap warrior yang, lalu menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, ya, setengah suci tingkat tinggi, meskipun baru saja menerobos, tapi nafasnya bisa tetap stabil, itu sangat jarang. Tentu saja, dibandingkan dengan jiwa pedangmu, semuanya bisa diabaikan. Aku harus mengakui bahwa di Kingsu, ilmu pedangmu adalah nomor satu. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Warrior yang berkata. Kazulo tersenyum dan berkata, tahukah kamu mengapa aku ingin menantang semua jenius Kingsu? Karena aku ingin membiarkan para jenius Kingsu yang setenar aku, seperti Dewa Ketiadaan, Rasialu dan yang lainnya, aku ingin mereka mengetahui bahwa mereka tidak layak sama sekali untuk menyandang gelar yang sama denganku. Aku adalah keberadaan yang harus mereka hormati. Namun, setelah itu, aku merasa cukup membosankan, karena mereka terlalu lemah dan melawan mereka seperti menindas. Tapi untungnya, kamu muncul. Karena aku adalah daun hijau yang sangat bagus yang bisa membuat bunga merahmu terlihat indah, kan?
kata warrior yang cerdik. Kazulo berkata, Dewa Ketiadaan, rahasia Lu, mereka terlalu lemah. Melawan mereka adalah buang-buang waktu bagiku. Dan sekarang reputasimu di Kingzhou dapat mengatakan bahwa kamu tidak lemah sama sekali. Karena kamu warrior yang membunuh pendekar suci di Kingzhou, kamu adalah orang pertama yang membunuh pendekar suci. Apakah kamu tidak pernah membunuh pendekar suci? Kata warrior yang, aku membunuh pendekar suci di Shenzhou di daratan tengah, bukan di Kingzhou. Kazulo tersenyum, warrior yang, masa depan aku bukan di Kingzhou, tetapi di Shenzhou di daratan tengah. Namun, sebelum aku ke sana, aku ingin meninggalkan legenda di Kingzhou. Sekarang, karena penampilanmu, legendaku pasti lebih seru. Mungkin karena penampilanku, legendamu hilang. Kata warrior yang, kamu sangat percaya diri. Kazulo memandang warrior yang dan berkata, tentu saja, kamu memiliki modal untuk percaya diri. Tapi itu tidak masalah, setelah sebulan, kamu akan dengan jelas menyadari bahwa kamu sebenarnya lemah. Saat dia berkata, Kazulo menjentikkan jarinya, dan dua tulisan muncul di depan warrior yang mengatakan, awalnya, aku ingin mengundang seluruh jenius Kingzhou untuk bertarung. Tapi setelah dipikirkan lagi, lupakan saja, karena sekarang generasi muda Kingzhou, selain kamu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan aku. Karena itu, dalam kompetisi setelah 1 bulan, hanya ada kamu dan aku. Pemenang hidup, pecundang mati. Pemenang hidup, pecundang mati. Warrior yang sedikit mengangguk dan berkata, aku akan berada di sana tepat waktu. Aku tahu. Kazulo tersenyum dan berkata, di generasi muda Kingzhou, kamu tidak memiliki lawan kecuali aku dan Dewa Ketiadaan. Dan selama kamu mengalahkan aku, kamu akan mengalahkan Dewa Ketiadaan, jadi kamu pasti akan datang. Kartu kedua adalah undangan pernikahan. 1 bulan kemudian, itu akan menjadi hari bahagia aku. Namun, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmati arak pernikahan, karena pertama-tama kita akan bertanding dan kemudian menikah. Pernikahan ini, kamu tidak bisa hadiri. Kata warrior yang. Kazulo memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, orang-orang mengatakan bahwa kamu warrior yang gila, aku telah melihatnya. Aku benar-benar tidak sabar menunggu pertandingan dalam sebulan, karena aku ingin melihat ekspresi keputusasaanmu. Sampai jumpa 1 bulan lagi. Kata warrior yang. Main 2 jurus. Kata Kazulo. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak perlu, bukan? Aku bersikeras, kata Kazulo. Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Suaranya terdengar, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Cahaya pedang hampir mencapai puncaknya, dan banyak orang di pelataran tidak dapat melihat dengan jelas. Ini jurus pembunuhan instan. Ini jurus pembunuhan instan tanpa dukungan jiwa pedang alam ketiadaan. Menggunakan kekuatan warrior yang saat ini untuk mengeluarkan jurus pembunuhan instan, bahkan tanpa dukungan jiwa pedang alam ketiadaan pun kekuatannya mengerikan. Keterampilan pedang yang bagus. Suaranya Kazulo terdengar, jari menitik, dan dalam sekejap, semua energi spiritual dalam jarak puluhan ribu mil di sekitarnya dikosongkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, titik cahaya kecil muncul di jari Kazulo. Pada saat ini, pedang warrior yang sudah datang kepadanya, jari Kazulo sedikit ke depan, dan mengenai ujung pedang warrior yang. Titik cahaya itu menyentuh cahaya pedang, dan hening sejenak. Bang!
Gelombang energi menakutkan tiba-tiba meledak dari keduanya, tapi tak lama kemudian, cahaya pedang melintas di lapangan, dan gelombang energi itu tiba-tiba hancur menjadi kehampaan. Warrior Yang, sebulan kemudian, Sekte Suci Awan menunggumu. Kazu Lou tertawa dan menghilang ke udara. Kenapa tidak tahan saja dia? Leviana Sang tiba-tiba berjalan ke sisi warrior yang bingung. Warrior yang memiliki 11 pupet pendekar suci, jika dia mau, 11 pupet pendekar suci ini dapat membunuh Kazu Lou secara langsung. Karena meskipun Kazu Lou kuat, tidak mungkin melawan 11 pendekar suci sendirian, dan pupet pendekar suci warrior yang jauh lebih unggul dari master pendekar suci rata-rata. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ini bukan tubuh aslinya. Mendengar itu, pupil Leviana Sang dan yang lainnya mengecil. Leviana Sang berkata dengan kaget, maksudmu, Kazu Lou barusan adalah tiruan? Warrior yang mengangguk. Saat dia melihat Kazu Lou untuk pertama kalinya, dia sudah tahu. Karena itu, ketika Kazu Lou mengusulkan 2 jurus, dia langsung menolak. Tidak ada artinya bertarung dengan cloning. Tetapi setelah pertarungan, dia menemukan bahwa kekuatan Kazu Lou ini mungkin jauh lebih kuat dari yang dia kira. Melihat warrior yang mengangguk, Leviana Sang dan wanita lain memiliki kengerian di mata mereka. Ya Tuhan, tiruan Kazu Lou saja sudah sangat menakutkan. Memikirkan hal ini, Leviana Sang menatap warrior yang dengan khawatir di matanya. Bisakah warrior yang mengalahkan Kazu Lou ini? Warrior yang melirik Grace Yu dan wanita lain, tersenyum sedikit dan berkata, lakukanlah apa yang harus kalian lakukan, jangan khawatir. Setelah berbicara, dia bergerak dan menghilang di tempat. Warrior yang meninggalkan kota Yunhai dan datang ke puncak Serigala Langit di pegunungan Serigala Langit. Saat ini, puncak Serigala Langit tidak ada monster siluman. Warrior yang datang ke titik tertinggi gunung puncak Serigala Langit, lalu duduk bersila di tanah, bersiap menarik sinar bintang ke dalam tubuh untuk memurnikan kekuatan fisik. Meski rasanya sangat tidak nyaman, tapi bisa meningkatkan kekuatan fisik. Untuk meningkatkan kekuatan, dia berniat untuk berlatih habis-habisan. Tepat ketika warrior yang hendak menarik sinar bintang ke tubuhnya, tiba-tiba matanya terbuka tiba-tiba, tak jauh darinya, entah kapan 3 orang muncul. Satu orang tua berjanggut panjang menyapu lantai, seorang pemuda berjubah abu-abu. Di belakang kedua orang itu, ada seorang pria paruh baya berjubah hitam. Dia tahu pria paruh baya ini, pendekar suci naga hitam yang awalnya tertipu olehnya. Master klan naga. Hati warrior yang bergidik, berseru celaka dalam hatinya, ini kemungkinan besar datang untuk mencari kesalahan dia. Namun, dia masih sangat tenang di permukaan. Bagaimanapun, dia memiliki darah klan naga, dan dia bisa naga berubah. Dengan 2 poin ini, dia bisa terus mengabaikan. Kemudian orang tua itu memandang warrior yang, lalu berkata, apakah kamu juru bicara klan naga? Tentu saja, kata warrior yang. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa mengatakan tidak. Diangkat langsung oleh ketua klan naga sendiri. Orang tua itu bertanya lagi. Warrior yang mengangguk, dan berkata, tentu saja. Kenapa aku tidak tahu? Tanya orang tua itu. Ini rahasia klan naga kami, hanya ketua klan naga yang tahu. Kata warrior yang. Warrior yang tidak menyadari bahwa pemuda ekspresinya di samping orang tua itu menjadi aneh. Sedangkan ekspresinya naga hitam di belakang keduanya menjadi murung. Aku adalah ketua klan naga. Orang tua itu berkata, dan kenapa aku tidak tahu?
Warrior yang langsung membatu. Tidak ada yang pernah berani berpura-pura menjadi klan naga aku. Tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak akan pernah ada lagi di masa depan. Orang tua itu suaranya terdengar, warrior yang tiba-tiba merasa tubuhnya menabrak ribuan gunung, kakinya tertekuk dan dia hampir berlutut. Bersambung.